Assalamualaikum, salam sejahtera kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini saya bersama dengan Kasih Narkotik dari Kejaksaan Tinggi Jambi, kemudian juga ada BNNP juga hadir bersama kami, kemudian dari Humas juga Polda Jambi juga hadir bersama dengan kami. Hari ini kita akan konferensi pers terkait kasus tindak pidana narkotika, di mana tindak pidana narkotika ini kita naikkan menjadi tindak pidana pencucian uang, ya, tindak pidana pencucian uang, di mana kami ceritakan kronisnya bahwa dari bulan 3 ada pengungkapan, ya, setelah dari bulan 3 itu ada pengungkapan, kemudian terungkaplah jaringannya, kemudian bulan 7 ketangkaplah pelakunya atas nama inisial AA. AA ini ternyata dibantu oleh 2 orang suami istri, inisialnya adalah RL dan SS yang membantu, di mana dia membantu mencarikan orang, meminjam KTP orang, kemudian membuat kartu ATM, buku tabungan, kemudian orang itu diberikan imbalan sekitar 500 sampai 1 juta rupiah. Ya. Dari 3 orang ini kemudian kita kerjasama dengan PPATK, ya, kemudian dicek semuanya. Ternyata si AA ini pernah menjalani hukuman tahun 2012 sampai 2021, di mana dari situ kita aset-asetnya kita profiling, ya. Ternyata dari aset-asetnya itu ternyata tidak bisa dibuktikan bahwa itu hasil dari pekerjaan yang lain, kecuali dari hasil tindak pidana narkoba, sehingga kami naikkan statusnya AA ini menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita ada barang bukti yang berhasil kita sita, ya, di mana barang bukti itu rekan-rekan bisa lihat sendiri, ada uang, ya, uang ini kami sita, ya, ada sekitar 1,4 M. Kemudian juga ada rumah ini, ada rumah, ya, ada rumah 2, ya, kos-kosan 2. Kemudian juga rekan-rekan wartawan bisa lihat sendiri, ini ada ruko, ini juga ruko hasil tindak pidana pencucian uang, di mana ruko ini adalah atas nama anak daripada Ari Ambo sendiri. Bahkan waktu Ari Ambo pun di penjara, dalam penjara masih sempat beli rumah, ya, menyuruh ibunya untuk beli rumah. Nah, itu datanya kami peroleh dari rekan-rekan dari BNNP Jambi. Nah, inilah makanya kami di sini APH terkait masalah pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba berkolaborasi supaya bagaimana kita sama-sama memberantas tindak pidana narkoba yang ada di Jambi ini, ya. Kemudian ada 2 kos-kosan, ada 2 rumah, itu pun ada di sini 1, di Jambi sendiri 1 kos-kosan, kemudian juga ada Timbilahan 1, ya, Timbilahan Riau, kemudian juga ada Tanjab Barat 1 kos-kosan 1 rumah, ini rukonya. Kemudian berikutnya barang bukti berikutnya adalah ada kebun, ya, ada kebun. Ini kebun ini luasnya sekitar 5 hektar, ya, 5 hektar. Ini atas nama istri AA, ya. Kami juga sita 5 hektar. Dari 1 hektar ini, 1 pohon pinang itu sekitar 1.200 pohon siap panen. Kalau 5 hektar berarti ada sekitar 6.000 pohon siap panen, ya. Ini kebun pohon pinangnya berada di daerah Tanjab Barat. Kemudian ada juga jam mewah, ada 7 biji. Kemudian juga ada mobilnya depan, rekan-rekan bisa lihat sendiri, mobil ada 1, ya, itu dibelikan untuk anaknya. Kemudian juga ada motor tua kita sita. Kemudian juga ada perhiasan, ya, perhiasan ini disita kepada SS, ya, di mana SS ini dipercaya untuk pegang uang. Ternyata SS sempat membelikan perhiasan ini, ya. Kemudian perhiasan ini kita sita, ya. Kemudian juga rekan-rekan bisa lihat sendiri ada juga 5 buah handphone yang kita sita, ya, ada 5 handphone yang kita sita, termasuk juga KTP, kemudian juga buku tabungan yang ada. Ya, pada kesempatan ini
ya, harta yang kami sita ini berjumlah, kalau kita taksirkan ya, kalau misalnya tadi ada juga speedboat di belakang ya, nanti kita lihat speedboatnya di belakang, satu buah speedboat disita. Kami bawa ke sini karena takutnya nanti diamankan di sana hilang, jadi kami bawa ke sini. Speedboat ya dipergunakan untuk lari ya, lari melalui lewat laut dia larinya. Makanya kami berapa kali sempat kecolongan, akhirnya bisa ketangkap. Dan pernah suatu waktu tanggal 25 Juli kita tangkap, lompat dia dari rumah, lompat akhirnya lari melalui laut ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kalau ditaksir ini dari kebun pohon pinang ya, termasuk juga kalau jam ini asli ya, itu ditaksir sekitar 12 miliar 789 juta 605.000 rupiah ya. Itu barang bukti yang bisa ada depan kita. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Tambah lagi aset-aset ini disita. Itu mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin rekan-rekan juga mungkin ada bisa tanyakan. Dan kalau kami juga, harapan kami ke masyarakat, jangan ada lagi masyarakat yang diiming-imingi dipinjamkan KTP-nya, ternyata dibuatkan ATM, dibuatkan buku tabungan, dan itu menjadi tempat untuk mengolah uang hasil tindak pidana narkotika. Karena kalau misalnya itu mengetahui dan itu dipakai rekeningnya, nanti masyarakat yang tidak tahu ini bisa nanti dijerat pasal 137 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba, mana pasal 137 itu ayat 2-nya bisa kena ancaman hukuman 10 tahun penjara ya. Ya silakan, mungkin rekan-rekan ada yang bertanyakan, silakan. Pak, untuk peran tersangka ini apa? Terus jaringan Indonesia atau jaringan internasional, Pak? Ini masih Indonesia lah ya, masih Indonesia lah ya. Karena ini barang ini kan rekan-rekan tahu sendiri kan, ada dari bercabang ini. Ada barang yang diambil dari yang TSK yang kemarin dirilis oleh Barreskrim, D sama H. Ini juga dia ada barang ambil dari inisial H yang ada berasal dari Batam. Berarti termasuk jaringan Helen, Pak ya? Iya, masuk. Dari tangannya H. Di tangan. Iya. Bandar berarti. Bandar besar berarti, Pak? Termasuk bandar besar di wilayah barat, Pak? Ini ya bisa saja ini. Ya karena kalau lihat asetnya ini ya bisa. Kalau kita lihat asetnya kan bisa termasuk besar. Kalau sabunnya sedikit, sekitar kalau totalnya cuma 6 gram. Ya, makanya ini saya sampaikan ke masyarakat, BB-nya dikit aja, hartanya sedikit. Kalau kita hitung ya, dari tahun 2012 dia main sampai tahun 2021, berapa banyak lagi kan? Tambah lagi waktu kita tangkap kan, main lagi dia. Karena waktu tahun 2012 itu dia kan di penjara di proses di Jambi, di penjara di lapas Tungkal. Kemudian tahun 2021 itu dia di penjara di Nusa Kambangan ya. Setelah keluar lagi, main lagi, ketangkap lagi sama kita dengan BB tadi itu dari AY sekitar 4 gram ya, 4 gram dari dia. Pokoknya ayah sama si ini 6 gram totalnya ya. Pak, untuk omset tanahnya berapa, Pak? Perkebunan sawitnya tadi, Pak? Berapa banyak? Ini pohon pinang aja. Pembinaan. Kebun pohon pinang yang ada di Tanjab Barat 5 hektar ya. 5 hektar dan 1 hektar itu isinya 1.200 pohon pinang siap panen ya. Kalau misalnya lagi musim panen pohon pinang kemudian juga harganya bagus, juga harganya masih lebih naik lagi ya. Yang berapa mengenai aset perputaran nilai uang narkobanya sendiri dari satu hari kita bukan? Ya, kalau menurut hasil penelitian kita ya, kemudian juga hasil dari penelusuran PPATK itu sekitar 70 miliar dari tahun 2023 sampai 2024. Iya, sekitar 70 miliar.
TSK-nya mana? Itu kan ngangkat nih. Hadir, TSK-nya hadir. Ya. Oh iya iya. Pak dia tersangkanya boleh dikeluarin Pak. Hadir bisa dijelaskan peran masing-masing Hadir. Bisa perannya masing-masing Hadir. Ini salah. Jadi ini inisial AA, kemudian ini inisial RL, kemudian ini inisial SS. Jadi ini peranannya yang mengedarkan, kemudian ini peranannya mencari orang-orang yang untuk dibuatkan cari KTP-nya, kemudian dibuatkan ATM. Ya, ATM ini tabungan inilah yang digunakan untuk menampung uang-uang hasil tindak pidana pencucian uang terkait masalah narkoba, dibantu dengan istrinya. Kemudian juga yang mengendalikan uang itu ini berdua setelah disuruh oleh AA. Oh misalnya ada transaksi, ya kamu bayar, yang setor uangnya ke sana, dia mainkan uangnya, kemudian hasilnya itu di WA kepada AA untuk melaporkan bahwasanya sudah dikirim uangnya dan sudah barangnya sudah diambil. Itu ya rekan-rekan sekalian ya. Oke Pak. Cukup ya, silakan. Bang Ari, yang bersampaikan Bang Ari.